Penerapan K3 dalam kegiatan geoteknik. Jadi, hal-hal apa saja yang mengatur kegiatan dengan penerapan K3 yang baik? Peraturan yang berlaku pada sistem K3 di Indonesia. Gambar ini diambil dari bahan pemaparan materi di ESDM. Nah, di sini dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sampai ini Kep Dirjen Minerba Nomor 185K 37.04 DJB tahun 2019. Karakteristik pertambangan tuh padat modal, padat teknologi, risiko besar dan spesifik, dinamis, hazard dan risiko berpindah. Ini termasuk ke barang SMKP Minerba. Lalu di sini ada konsep juga akademis, pengelolaan KP dan pengembangan budaya KP. Nah, di sini ya, teman-teman, perhatikan benar nih dasar hukumnya yang berkaitan dengan sistem K3. Lalu di sini juga pemaparan di ESDM mengenai hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, dan ini tanda dicoret ini sudah tidak berlaku lagi ya. Ini ada yang terbaru, Permen SDM nomor 26/2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan pengawasan pertambangan minerba. 1827 KPSDM tahun 2018. Nah, ini dia mengatur-ngaturnya. Jadi kita dalam bekerja harus mematuhi regulasi yang berlaku di pada suatu negara. Jadi nanti kalau kita bekerjanya di Indonesia, Australia, yang terdekat ya, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan lain-lain, ya perhatikan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Jadi jangan seenak udelnya gitu ya. Nah, penerapan pada kegiatan geoteknik. Proses geoteknik dalam pertambangan berhubungan langsung dengan keselamatan banyak orang. Dalam tiap proses kegiatan ini diperlukan kesadaran akan pentingnya keselamatan. Berikut proses geoteknik beserta rekomendasi praktis yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan. Lalu di sini ada pengeboran geoteknik nih. Pengeboran geoteknik merupakan kegiatan awal dalam proses geoteknik untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk membuat desain lereng. Kegiatan ini memerlukan perhatian yang tinggi tentang keselamatan karena berhubungan dengan alat yang memiliki risiko tinggi, dan titik-titik praktik yang direkomendasikan untuk menjaga keselamatan dalam pengeboran geoteknik itu apa saja? Ada 3, persiapan, pemasangan alat, dan operasi pengeboran. Lalu ini tahap persiapan nih, kita harus pilih nih lokasi pengeboran, harus berada pada daerah yang stabil. Jalan sudah harus dipersiapkan sebelum melakukan mobilisasi peralatan ke area pengeboran sehingga tidak ada hambatan. Lalu tahap pemasangan alat. Pemasangan alat ini sebelum tiang bor didirikan, dek sudah harus terpasang dalam keadaan stabil. Pada saat pendirian tiang bor perlu diperhatikan gangguan yang ada pada ketinggian, misalnya kabel. Lalu seluruh personil dilarang berada di samping secara langsung saat pendirian tiang bor. Sebelum kegiatan pengeboran dimulai, tiang bor harus dalam keadaan terkunci. Nah, standar ini kita lihat sudah mengacu pada risiko yang ada. Coba kebayangin kalau misalnya ada orang nih di samping ada tiang bor nih lagi didirikan, ternyata nanti miring atau jatuh, malah ketimpa orang yang di sebelahnya kan. Nah ini, jadi SOP ini sudah dibangun, dibuat berdasarkan risiko yang ada. Operasi pengeboran. Pada saat pengeboran berlangsung, dilarang ada orang lain yang bertanggung jawab pada kegiatan pengeboran. Untuk memasuki area pengeboran tanpa peralatan pendirian lengkap dan izin. Operasi pengeboran tidak boleh dilakukan hanya seorang diri. Nah, sampai yang terakhir nih, apabila pengeboran dilakukan dengan udara bertekanan ke saluran pembuangan dan sisa pengeboran, cutting harus diarahkan menjauhi para pekerja. Ini ada gambaran dari proses pengeboran. Ini kita ambil dari Google nih. Kalau teman-teman catat, ini banyak nih gambar-gambar yang akan tersedia. Nah, jadi ini pemasangan tiang bor, alat bor, pencatatan
bornya, lokasinya nih ya. Lalu nih, desain geotekniknya. Dalam proses geoteknik, desain lereng merupakan faktor yang penting dalam memastikan kestabilan lereng. Titik dengan faktor keamanan tertentu. Lereng dirancang agar aman selama kegiatan produksi berlangsung. Ada beberapa praktek yang harus dilakukan untuk mendapatkan desain lereng yang aman. Praktik-praktik yang direkomendasikan untuk menjaga keselamatan dalam bidang geoteknik antara lain pembuatan SOP, dan memastikan bahwa lereng dirancang dengan faktor keamanan yang telah ditemukan. Menurut Kapman itu ada 1.3 hingga 1.5. Pemantauan lereng. Nah, pemantauan ini yang harus selalu dilaksanakan. Terkadang kita lupa nih untuk melakukan pemantauan. Nah, jangan lupa nih, pemantauan ini harus selalu kita lakukan agar benar-benar aman. Jadi pekerja yang bekerja itu aman, memiliki rasa aman tuh dia bekerja, jadi tidak ada was-was sehingga bekerjanya bisa optimal. Nah, respon terhadap kelongsoran, kita harus berpikir juga nih respon kita terhadap apabila ada terjadi kelongsoran nih ya. Walaupun lereng sudah didesain dengan baik serta dilakukan pemantauan secara rutin, terkadang terdapat faktor-faktor yang tak terduga seperti bencana alam, gempa bumi yang dapat mengakibatkan lereng longsor. Jika hal ini terjadi, diperlukan respon yang cepat guna meminimalkan dampak yang mungkin timbul. Praktek-praktek yang direkomendasikan dalam respon kelongsoran antara lain: 1. Membuat parameter di sekitar daerah. 2. Melakukan perkiraan posisi korban. Bila ditemukan tanda-tanda lokasi korban, segera lakukan pembuatan akses secara hati-hati. 3. Membuat laporan mengenai kelongsoran yang terjadi. Nah, ini langkah-langkah kita secara ringkas bagaimana perhatian kita terhadap K3 dalam setiap pekerjaan yang akan kita lakukan.